biasa dikenal dengan Kurnia ICW. Jadi justru tidak terlalu familiar dengan Kurnia Ramadana, tapi lebih familiar dengan nama Kurnia ICW, Indonesia Corruption Watch. Yes. Divisi apa, Bang Kurnia? Aku di divisi hukum. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol soal Kurnia ICW, kita flashback nih. Siapa sih sebenarnya Kurnia sebelum Kurnia ICW? Kita kenalnya Kurnia Ramadana. Jadi kalau misalnya kita flashback beberapa tahun belakangan, nama Kurnia Ramadana ini kan sempat menggelegar begitu ya, karena pada waktu itu pernah membuat petisi terkait dengan tuntutan sidang terbuka atas kasus Papa minta saham waktu itu pada kasus Setnov. Boleh diceritakan nggak itu kayak gimana kisahnya? Atau justru itu yang membawa abang di posisi ICW sekarang? Iya, sebenarnya sebelum gabung ke ICW, aku sempat gabung di komunitas Turun Tangan Medan. Sebuah komunitas yang memang menitik beratkan pada isu edukasi politik bagi anak muda dan juga berbagai isu sosial. Salah satunya saat itu sedang ramai pemberitaan soal Setia Novanto, yang mana dia diperiksa oleh MKD DPR dan ada isu saat itu sidangnya tertutup. Betul. Dan ada satu sisi juga ada platform yang sedang marak saat itu sampai saat ini sebenarnya, platform petisi online change.org. Akhirnya aku buat petisinya atas nama Turun Tangan Medan memang untuk memberitahu kepada masyarakat ada isu besar yang berupaya ditutupi oleh segelintir pihak dan harus diperjuangkan agar terbuka. Sehingga petisinya saat itu lumayan ramai ditandatangani dan akhirnya sidang itu bisa terbuka. Setelah itu aku sempat ikut sekolah anti korupsi ICW, alhamdulillah terpilih dan pulang dari Jakarta ke Medan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum USU. Setelah itu selang 2-3 bulan wisuda, ada informasi ICW sedang membuka lowongan, apply dan ya terpilih. Aku gabung sekitar Januari tahun 2016. Januari tahun 2016 dan sudah segitu begitu lamanya ya ada di ICW. Kalau misalnya kita bicara soal ICW nih, Indonesia Corruption Watch pada hakikatnya adalah sebuah lembaga, katakanlah NGO ya, non-profit organizations yang bergerak untuk bisa mengawasi dan melaporkan adanya indikasi korupsi kepada masyarakat begitu ya. Tapi saya penasaran sebenarnya perspektif dari seorang Kurnia ICW, apa sebenarnya tolak ukur atau parameter keberhasilan tidak ada lagi korupsi di Indonesia? Ada cukup banyak faktor ya untuk tiba pada kesimpulan suatu negara bebas dari praktik korupsi. Misalnya yang pertama, sebenarnya klasik dibicarakan political will dari pimpinan negara itu sendiri, yaitu presiden. Presiden punya banyak sekali kewenangan dan presiden punya paket untuk menjadikan pemberantasan korupsi lebih baik. Itu yang pertama, political will. Yang kedua, kita berbicara soal penegakan hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ini semua sudah kerjanya terintegrasi atau mungkin berpihak pada sektor pemberantasan korupsi, ada lembaga pemasyarakatan juga di ujung sistem peradilan pidana. Kalau ini tidak dibenahi, maka kita sulit sampai pada kesimpulan yang tadi. Selain dari itu ya sudah pasti masyarakatnya. Bagaimana masyarakat memandang praktik korupsi itu sendiri. Korupsi itu kan bukan semata-mata dilakukan oleh pejabat publik, merugikan keuangan negara, tapi hal-hal kecil misalnya soal pelayanan publik, ada praktik pungli, korupsi, suap, pemerasan, dan lain sebagainya, itu kan dikategorikan sebagai korupsi juga. Jadi masyarakat juga harus diedukasi untuk bisa memahami dan memerangi praktik korupsi itu sendiri. Jadi 3, yang pertama, presiden, penegakan hukum, dan masyarakat. Itu bagi aku pribadi yang menjadi suplemen utama untuk menjadikan Indonesia terbebas dari praktik korupsi. Tapi kalau misalnya saya berpikir dari apa yang sudah Bang Kurnia sampaikan, political will dari pimpinan negara, kemudian soal integrasi dari semua institusi penegak hukum begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Tapi itu kita bicara soal takaran keberhasilan dari segi kualitas. Kalau misalnya kita bicara soal kuantitas, maka kita juga harus melihat dari segi banyaknya
semakin banyaknya kasus-kasus yang terkuak, begitu ya. Tapi justru saya melihat, apakah Bang Kurnia juga memiliki perspektif yang sama? Silakan di-share ke saya. Apakah pada hakikatnya ketika nanti tercapai keberhasilan secara kuantitas, meningkatnya atau terkuaknya semakin banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia, itu dapat diartikan bahwa keberhasilan semua institusi tadi yang sudah Abang sebutkan dalam menguak kasus itu, atau justru semakin banyak sebenarnya koruptor yang merajalela di Indonesia? Ya, tentu kita harus melihatnya tidak parsial hanya kuantitas saja. Kadangkala ada penegak hukum yang menggembar-gemborkan, let's say misalnya 1 tahun saya sudah menangani 100 perkara. Tapi sebenarnya setiap perkara yang mereka tangani, ada banyak aktor-aktor yang tidak diusut lebih lanjut. Maka dari itu kita melihatnya harus komprehensif, kombinasi antara kuantitas dan kualitas itu sendiri. Kalau kita bicara misalnya soal bagaimana kondisi real pemberantasan korupsi di Indonesia, apakah sudah ada penelitian atau literatur yang bisa kita rujuk? Transparansi Internasional Indonesia, TI, itu akhir Januari tahun 2021 kemarin baru merilis data. Nama datanya adalah Indeks Persepsi Korupsi, yang mana IPK ini menjadikan evaluasi bahan dasar bagi setiap negara di dunia untuk melihat bagaimana arah politik hukum pemberantasan korupsi. Maka dari itu pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana perhitungan atau perspeksi TI dalam konteks Indonesia. Faktanya di tahun 2020 ada penurunan yang cukup drastis. Dari sisi peringkatnya, peringkat Indonesia dulu di angka 85. Dalam skala dunia? Ya, di tahun 2020 turun menjadi 102. Dari sisi poinnya, dari 40 merosot menjadi 37. Ini mengartikan apa? Ini mengartikan pemberantasan korupsi yang sering kali dijadikan, bagi saya pribadi, pemberantasan korupsi itu sering dijadikan jargon politik untuk menarik perhatian dalam kontestasi politik, untuk meraup suara. Pada akhirnya terbukti tidak ada, atau hanya kalau saya meminjam kata-kata BEM UI, lip service semata begitu. Karena ya sudah terbukti 40 menjadi 37 itu belum pernah terjadi setidaknya dalam 7 tahun terakhir. Berarti arah politik hukum pemberantasan korupsi yang diusung oleh presiden dan dikuatkan oleh legislatif tidak menghasilkan apapun. Tapi bicara soal lip service dan juga jargonistik tadi, bukankah itu terjadi pada semua hal? Artinya kalau misalnya kita menganggap bahwa semua jargon-jargon itu, semua kalimat-kalimat terkait dengan pemberantasan korupsi, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian, lantas tidak boleh dikeluarkan oleh dalam kontestasi politik, apakah itu artinya kita seakan-akan melakukan pembiaran kepada mereka untuk sebaiknya tidak perlu dilakukan jargonistik sama sekali? Dengan kata lain, kita tidak optimis, kita tidak memberikan kesempatan kepada siapapun nanti aktor-aktor yang bermain dalam kontestasi politik untuk bisa memberikan nilai menangnya gitu. Fase ini menjadi pembelajaran yang cukup serius bagi masyarakat. Memang kita tidak bisa membatasi jargon-jargon politik itu, tapi setidaknya masyarakat sudah bisa melihat hari ini bahwa Presiden Joko Widodo telah gagal dalam merumuskan pemberantasan korupsi, padahal janji politiknya itu dituangkan. Kalau kita ingat ada dokumen politik namanya Nawacita di tahun 2014. Bahkan diulangi ketika kontestasi politik 2019. Bagus betul sebenarnya kalimat Pak Jokowi itu berjanji untuk berpihak pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hari ini kondisinya bertolak belakang. Justru kalau kita bicara soal penegakan hukum, KPK hancur di tangan Pak Jokowi. Dan ke depan kalau ada politisi yang berjanji serupa, maka masyarakat harus menagihnya lebih kencang. Atau mencermati rekam jejak dari yang bersangkutan, apakah clear atau tidak. Tidak hanya dia saja, tapi kapal politiknya atau partai politiknya juga harus dilihat lebih lanjut. Saya underline kata-kata Bang Kurnia soal gagal. Kalau misalnya kita bicara kepemimpinan di era Jokowi, beliau masih punya kesempatan sampai dengan 2024. Gagal atau belum berhasil? Karena kalau misalnya gagal, sama sekali tidak punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Tapi kalau misalnya belum berhasil, beliau masih punya kesempatan hingga nanti 2024 untuk bisa membuktikan janji politiknya itu.
Pak Jokowi memimpin Pak Jokowi memimpin bukan dimulai dari tahun 2019. Betul. Pak Jokowi sudah memimpin dari tahun 2014, 7 tahun pemerintah ini sudah berjalan, tapi tidak ada satupun kebijakan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dan ke depan di tahun 2022, 2023 bisa dikatakan semua partai politik sudah memanaskan mesin untuk running di tahun 2024. Sebenarnya tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi tahun yang bisa Pak Presiden bisa membuat banyak hal. Di tahun 2019 kita lihat ada isu revisi Undang-Undang KPK, ada isu calon pimpinan KPK. Bahkan Pak Jokowi mungkin presiden pertama yang memberikan gerasi kepada koruptor. Jadi saya tidak habis pikir melihat konteks hari ini, misalnya ada banyak sekali kelompok yang selalu menjadi barrier Pak Jokowi ketika dikritik soal pemberantasan korupsi. Masih ada harapan, kritik masyarakat itu keliru. Di situ yang saya agak miris melihatnya, karena mereka tidak melihat data real soal pemberantasan korupsi. Mungkin beliau sedang fokus pada pembangunan besar-besaran yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup waktu itu, jadi pemberantasan korupsi menjadi skala prioritas yang kesekian. Bisa jadi seperti itu ya, karena di tahun 2020 Pak Jokowi itu pernah mengatakan di pidato Hari Anti Korupsi Dunia, pemberantasan korupsi itu tidak boleh padam di Indonesia. Bagi saya pribadi bukan lagi padam, gardunya sudah meledak. Jadi susah sekali untuk membenahi sektor pemberantasan korupsi hari ini kalau Pak Jokowi juga tidak punya kemauan. Bisa jadi tidak punya kemampuan juga, karena selama ini tidak pernah terbukti apa yang dia sampaikan. Ada dua hal dari apa yang Bang Kurnia sampaikan yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan juga, selain bicara soal takaran keberhasilan korupsi. Yang pertama tadi Abang sebutkan terkait dengan pelemahan fungsi KPK, kemudian yang kedua adalah gerasi untuk koruptor. Kita berangkat dari yang pertama terlebih dahulu, soal pelemahan KPK. Tidak luput dari isu saat ini bahwa memang KPK semakin melemah terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, kemudian isu yang ramai juga tes wawasan kebangsaan untuk para penyidik pegawai KPK gitu. Saya penasaran justru apa sebenarnya yang sudah atau mungkin sedang dilakukan oleh ICW sebagai institusi yang seharusnya mendukung dan menguatkan KPK. ICW itu lahir di tahun 98 ketika ada gejolak pemberantasan korupsi juga di Indonesia, melawan otoriter dan lain sebagainya, sehingga ICW lahir dimandatkan untuk mengawasi proses pemerintahan. Sejak 98 sampai 2021 hari ini, kita mencoba konsisten untuk melakukan hal tersebut dengan berbagai macam kerja, dengan berbagai macam kegiatan. KPK itu hanya satu sekup yang ICW pantau, ICW teliti lebih lanjut dan memberikan masukan kepada mereka. Kalau kita bicara soal lain, ada banyak permasalahan yang juga ICW pantau. Misalnya ada isu di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, dan juga kita juga mencoba membuat divisi kampanye publik untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan meninggalkan metode-metode konvensional. Misalnya memanfaatkan platform YouTube, media sosial, dan lain sebagainya. Dan di tengah kondisi KPK hari ini, banyak yang mengatakan KPK-nya sudah lemah. Bagaimana ICW bisa bekerja? Karena kebijakan negara hari ini banyak sekali potensi korupsi di sana, dan kondisi hari ini misalnya ada pandemi COVID-19, anggarannya digelontorkan luar biasa besar, kadang-kadang tidak disertai dengan pengawasan yang ketat. Kita coba masuk ke sana. Sembari juga kalau KPK hari ini kita masih mengkritik KPK kalau KPK melakukan hal yang keliru, tapi ada kepolisian, ada kejaksaan yang juga kita pantau, ada Mahkamah Agung yang hari ini kian melemah juga karena selalu memberikan diskon hukuman bagi para koruptor. Jadi bagian-bagian itu ICW coba advokasi, ICW coba selidiki, dan kita hampir setiap hari
menerima laporan masyarakat soal potensi korupsi. Tapi begini Bang, kalau misalnya penguatan itu justru dilakukan bersamaan dengan institusi-institusi lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan aspek lainnya, kesehatan, ekonomi. Tapi kan kita kalau misalnya lihat histori ke belakang bahwa KPK itu justru didirikan dengan superpower yang tidak seperti sekarang, bahkan disandingkan dengan dianalogikan seperti cicak dan buaya begitu. Cicak itu kan konotasinya sangat kecil sekali. Nah, artinya ketika posisi dia yang dulu saya pribadi melihatnya sangat agung, sangat powerful, sangat berkuasa dalam tanda kutip dengan kebebasannya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, kemudian dianalogikan dengan cicak. Jadi, apakah itu justru menjadi satu prioritas yang ICW harus fokus untuk mengembalikan kekuatan itu gitu, bukan berarti untuk membagi porsi dengan institusi lainnya, tapi maksud saya adalah memberikan fokus yang lebih untuk mengembalikan kekuatan secara histori memang ada di KPK. Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, ketika proses pelemahan terjadi di tahun 2019, tadi sempat kita bahas ada revisi Undang-Undang KPK dan ada calon pimpinan KPK. Apa yang ICW lakukan terhadap dua hal ini? Yang pertama, soal Capim KPK, kita mengawal proses itu sejak pembentukan panitia seleksi. Okay. Kami sudah mengingatkan kepada Pak Jokowi, pembentukan pansel KPK ini bermasalah. Karena isi panselnya banyak dugaan konflik kepentingan di sana. Tapi ternyata suara dari ICW beserta banyak kelompok masyarakat diabaikan, lain tidak didengar. Kemudian yang kedua, soal revisi Undang-Undang KPK, sama sebenarnya kami sudah mengeluarkan siaran pers, kita sudah mengadakan diskusi publik, kita sudah melakukan penelitian, itu tidak juga didengarkan. Apa kata Pak Jokowi saat itu ketika kita mengkritik soal revisi Undang-Undang KPK? Pertama, Pak Jokowi menjanjikan Perpu saat itu. Janji lagi, ternyata tidak terrealisasi. Yang kedua, Pak Jokowi mengatakan silahkan tempuh jalur konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. ICW bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya mendampingi 14 pemohon saat itu, 5 diantaranya adalah pimpinan KPK untuk menjudicial review Undang-Undang KPK di MK. Tapi apa kata MK? Di tengah banyaknya masalah secara formil maupun material Undang-Undang KPK, MK membiarkan itu. Apa contoh permasalahan formilnya? Di Undang-Undang KPK tidak ada partisipasi publik. Nilai demokrasi tergerus luar biasa saat itu. Dan juga yang agak anehnya, ketika forum paripurna di DPR yang semestinya didatangi oleh lebih dari setengah anggota DPR, tapi ketika pengesahan revisi Undang-Undang KPK itu hanya 120 sampai 130 orang saja. Dan sayangnya itu dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan ini akan menjadi presiden buruk. Jadi jangan kaget lagi ke depan kalau sebuah undang-undang yang krusial bagi hajat hidup masyarakat hanya disahkan oleh 50 sampai 60 orang anggota DPR karena putusan contohnya sudah ada di Undang-Undang KPK. Jadi itu beberapa advokasi yang coba ICW lakukan. Kalau misalnya tadi Abang menyebutkan terkait dengan adanya partisipasi publik yang tergerus dalam proses itu. Tapi kalau misalnya kita bicara pemilihan, koreksi saya kalau misalnya saya salah, sependek pemikiran saya bahwa komisioner KPK sendiri itu dipilih oleh tim independen bersama atau ditunjuk oleh presiden. Yang kemudian nanti nama-namanya akan diberikan kepada DPR. Kemudian dipilih. Itu artinya kan sebenarnya dari awal proses untuk komisioner KPK sudah melibatkan partisipasi publik. Di Undang-Undang KPK itu, pemilihan pimpinan KPK, Presiden menunjuk panitia seleksi pimpinan KPK, mereka menseleksi, mengembalikan kepada Presiden, Presiden menyerahkan kepada DPR. Dalam proses itu, mestinya selalu ada nilai demokrasinya, semestinya publik selalu dilibatkan. Masyarakat sudah berulang kali menyampaikan kepada pansel saat itu, jangan pilih pimpinan KPK yang tidak melaporkan LHKPN. Jangan pilih pimpinan KPK yang melanggar kode etik. Ternyata bukan hanya menjadi pimpinan KPK, orang yang melanggar etik, orang yang tidak patuh LHKPN menjadi ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Jadi ruang partisipasi publik yang mana dibuka oleh pemerintah? Kita sedang berbicara soal pimpinan lembaga penegak hukum yang syarat utamanya harus berintegritas. Bagaimana mungkin? Berarti kan Presiden menganggap
melanggar etik itu adalah berintegritas. Presiden menganggap tidak melaporkan harta kekayaan adalah berintegritas, kan itu logiknya yang dilihat oleh masyarakat. Berarti dengan kata lain sebenarnya partisipasi publik di sini bukan hanya representasi dari publik, Betul. tapi juga independensi dan juga integritas dari publik itu sendiri dan melihat definisi integritas yang sebenarnya. Iya, betul. Itu kan integritas dasar ya. Padahal di Undang-Undang KPK itu secara clear sekali disampaikan syarat untuk menjadi pimpinan KPK harus melaporkan harta kekayaan. Harta kekayaan penyelenggara negara itu dilaporkan setiap tahun. Dan ada sejumlah orang yang tidak melaporkan LHKPN tapi toh tetap diloloskan saja oleh pansel dengan berbagai dalih. Bahkan aku ingat saat itu ketika kita kritisi pansel karena pansel tidak representasi masyarakat, saat itu salah satu panitia seleksi pimpinan KPK kami mengatakan publik tidak puas dengan kerja pansel. Pansel mengatakan tugas pansel bukan memuaskan ICW. Serendah itu kualitas ucapan dari pansel menanggapi kritik dari masyarakat. Jadi sudah tergambar ya pasti hasilnya hancur-hancuran yang akan mereka Dan ada saran lain untuk itu supaya mengubah pola pemilihan yang dilakukan oleh pansel berikutnya? Iya, memang sebaiknya Maaf saya potong, mengingat rekomendasi yang sebelumnya tidak didengar begitu ya? Ya, memang ke depan yang paling utama adalah Presiden harus memilih pansel yang berintegritas. Kenapa? Karena pansel pimpinan KPK itu adalah representasi wajah dari Presiden. Jadi kalau panselnya seperti itu, kualitasnya sangat buruk, begitulah pandangan Pak Jokowi melihat isu KPK hari ini. Ini kan proses pemilihan 4 tahun KPK ke depan ditentukan oleh 9 orang pansel kalau saya tidak salah di tahun 2019 yang lalu. Di tahun 2019 mungkin kita semua tahu ada gerakan turun ke jalan dengan hashtag reformasi di korupsi. Kenapa tiba pada kata-kata reformasi di korupsi? Karena mandat reformasi salah satunya adalah menyelenggarakan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai itu yang diidam-idamkan oleh masyarakat dan hari ini semakin hilang. Dan kalau misalnya kita beralih kemudian pada isu berikutnya gitu ya, saya kemudian menanggapi terkait dengan banyak sekali stakeholder dalam pansel dan proses pemilihan itu yang tidak mengindahkan rekomendasi yang diberikan oleh ICW. Salah satunya adalah untuk tidak memilih yang tidak melaporkan LKHPN dan sebagainya. Dan justru terjadi juga ketika ada isu yang bukan isu, fakta yang menyatakan atau menyebarluaskan informasi terkait dengan Mahkamah Agung yang membatalkan adanya PP 99 tahun 2012 terkait dengan tata cara pemberian hak warga binaan. Di mana dalam PP 99 tahun 2012 disebutkan terkait dengan klausul pengetatan pemberian remisi bagi tindak pidana transnasional, salah satunya adalah korupsi. Ketika adanya pembatalan PP 99 2012 mengakibatkan yang awalnya terminologi ketat artinya lebih luas. Koruptor memungkinkan untuk mendapatkan remisi dengan alasan beberapa hal, salah satunya adalah restoratif justice atau keadilan. Bagaimana seorang abang melihat itu? Ya, kalau kita bicara soal PP 99 tahun 2012, sebelum masuk ke sana mari kita lihat apa itu korupsi itu sendiri. Korupsi itu banyak sekali pemaknaannya. Korupsi dikategorikan sebagai transnational crime, serious crime, extraordinary crime. Apa makna dari itu? Treatment penegak hukum, treatment negara terhadap kejahatan itu sendiri dan pelakunya tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional, cara-cara biasa. Maka dari itu dibentuklah KPK, dibentuklah pengadilan tipikor secara khusus, dan juga undang-undangnya juga berbeda dari KUHP. Ada undang-undang tipikor di sana. Jadi kalau treatmentnya sama seperti treatment terhadap kejahatan biasa yang sangat mudah mendapatkan remisi, ya untuk apa gunanya ada KPK? Untuk apa ada pengadilan tipikor? Berarti kan semangat pemerintah ingin menyamaratakan. Padahal dampak korupsi itu sangat berbeda dengan kejahatan biasa lainnya. Kan tidak mungkin kita samakan koruptor dengan seorang pencuri misalnya.
Meskipun banyak yang mendorong terminologinya diubah menjadi pencuri, tapi objek yang dia curi itu kan berbeda. Beda. Koruptor itu langsung masuk pada kepentingan publik, urusan perut masyarakat. Kita bisa merujuk pada kasus bansos dan lain sebagainya. ICW setiap tahun dari tahun 2004 melakukan penelitian soal tren vonis pelaku korupsi. Sekarang kan orang masih banyak yang bertanya, bagaimana pemberian efek jera hukuman di Indonesia? Dalam catatan ICW, di tahun 2020, rata-rata hukuman koruptor itu hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Kami menghitung dari 1.298 terdakwa yang disidangkan dari pengadilan Aceh sampai pengadilan Papua. Jadi di mana kita berhasil soal pemberantasan korupsi? Hukumannya rendah, penegak hukumnya bobrok seperti KPK, Kejaksaan, dan juga kepolisian, lapasnya masih banyak masalah, ada sel mewah, Betul. dan lain sebagainya, ditambah mereka dapat dengan mudah mendapatkan remisi. Jadi makin sulit republik ini untuk bisa keluar dari zona korupsi itu sendiri. Saya kemudian teringat dengan satu hal yang ingin juga saya tanyakan dengan Bang Kurnia, persoalan dari tadi Abang bilang dari Aceh sampai Papua, begitu. Saya kemudian teringat pada satu situasi di mana sebenarnya kembali lagi ke ICW yang bergerak untuk melakukan pengawasan aksi korupsi. Tapi sepemahaman saya, yang menjadi ruang lingkup ICW adalah ruang lingkup isu korupsi nasional. Padahal potensi penyalahgunaan kewenangan, anggaran dalam pejabat publik juga masuk dalam ranah kabupaten, kota, bahkan desa. Apa ada ICW untuk masing-masing kabupaten, kota, dan desa yang bisa membantu atau berintegrasi dengan ICW di pusat dan kemudian meminimalisir adanya itu? Yang pertama, kalau di Sumatera Utara, apakah ada ICW? Ada ICW Sumatera Utara. Oke, kita berangkat dari Sumut dulu ya. Ada ICW di Sumatera Utara, tapi bukan bagian dari Indonesia Corruption Watch. Oke. Kita banyak mendengar berita ada laporan ada di masyarakat, tiba-tiba KW. didatangi oleh Oke. ICW, padahal kita tidak pernah merasa melakukan itu. ICW hanya ada di Jakarta. Kenapa kami tidak buka cabang ICW di daerah? Karena mengelola satu lembaga itu saja sudah kita ada keterbatasan SDM, keterbatasan dana, dan lain sebagainya. Jadi kita coba berdayakan jaringan. Apakah ada jaringan ICW di setiap kota? Hampir beberapa kota besar di Indonesia ada, termasuk di kota Medan, ada jaringan ICW juga di sini. Jadi kami melakukan kerjasama dengan mereka. Kami melakukan peningkatan kapasitas untuk bisa memantau bagaimana kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, bagaimana penegak hukum di daerah bisa diawasi, dan bagaimana misalnya model-model penguatan partisipasi publik. Karena kan syarat utama pemerintahan itu bisa diukur berpihak pada pemberantasan korupsi, dia harus terbuka dulu kepada masyarakat. Jadi kita melakukan itu. Dan juga saya sepakat bahwa korupsi di daerah itu harus diperhatikan secara clear begitu, dan kami juga di Jakarta turut mengawasi itu. Misalnya salah satunya dengan tren vonis tadi, kita melihat bagaimana sebuah institusi pengadilan di daerah yang paling sering membebaskan koruptor. Kita coba highlight itu. Oke. Dan juga kita juga tidak melupakan kasus-kasus di daerah yang juga semakin marak terjadi dan kadang-kala melibatkan puluhan politisi seperti di Sumatera Utara. Seperti di Sumatera Utara, boleh disebutkan? Kita ingat ada sejumlah kepala daerah, gubernur misal, ada Samsul Arifin, ada Gatot Pujo Nugroho, ada Abdillah, Eldin, Rahutman. Itu kan pemimpin daerah, wali kota Medan, gubernur Sumatera Utara yang mesti silih berganti menggunakan rompi orange KPK. Ada beberapa hal yang harus diluruskan sebenarnya. Yang pertama, masyarakat tidak hanya di Medan saja, tapi di semua daerah harus memberikan efek jera juga kepada pelaku korupsi. Belakangan waktu terakhir, saya coba membaca berita di kota Medan atau yang ramai di pemberitaan,
banyak sekali mantan pelaku korupsi yang masih diberikan akses, masih kalau sederhananya ya, kalau datang ke satu daerah, masyarakat masih menghormati dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukti konkret korupsi itu sebagai extraordinary crime. Kenapa? Karena korbannya tidak merasa sebagai korban. Padahal yang dia salam itu adalah orang yang mencuri uang mereka sendiri. Tapi tidak ada treatment khusus kepada mereka. Mereka masih dihormati, bahkan kalau masuk di salah satu partai politik masih dihormati, menjadi pemberitaan, dibangga-banggakan. Itu kan sebuah hal yang tidak masuk akal dan semakin menyulitkan kita untuk keluar dari zona bebas korupsi. Mantan koruptor masih maju sebagai, let's say misalnya calon wali kota, calon gubernur, calon legislatif, tiba-tiba masih bisa terpilih. Dapil yang APBD-nya baru dicuri oleh yang bersangkutan. Itu PR besar bagi masyarakat, khususnya di daerah, untuk lebih memperlakukan beda para pelaku korupsi itu. Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak akan ada efek jerah. Koreksi saya kalau misalnya saya salah, tapi kebetulan Bang Kurnia sudah menyebutkan terkait dengan mantan gubernur kami, Bapak Gatot. Saya juga. Iya. Oh iya. Saya lupa kalau ada juga warga Medan Sumatera Utara, begitu ya. Pada kasus beliau, ada isu yang saya dengar bahwa beliau dan segelintir orang yang berkecimpung dalam tindak korupsi itu kemudian masuk dalam bui, begitu ya, menjadi pengguna rompi orange kalau abang menyebutnya. Tapi ada juga orang-orang yang di belakangnya yang juga terlibat dalam kasus itu tidak masuk dalam rumah gratis katakanlah, begitu ya, dikarenakan telah mengembalikan uang yang dia terima dengan kata lain diberikan kebebasan begitu. Tapi sejauh sepemahaman saya dalam klausul perundang-undangan, saya lupa dalam undang-undang nomor berapa atau peraturan nomor berapa, tapi yang bisa diberikan kebebasan atau tidak diberikan hukuman adalah orang yang menerima suap kemudian dikembalikan dalam jangka paling lambat 30 hari. Sedangkan pada kasus ini mereka mengembalikan lebih dari 30 hari. Seorang Bang Kurnia bagaimana melihatnya? Ada pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan mengembalikan uang hasil korupsi tidak menjadikannya terlepas dari jerat hukum. Jadi persoalannya adalah apakah penegak hukum itu melihat pengembalian itu seperti apa. Mestinya orang-orang yang sudah mengembalikan uang itu dan lebih dari 30 hari, buktinya sudah clear. Dia mengakui, barang buktinya ada, mestinya mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan nanti tuntutannya diringankan, hukumannya diringankan karena ada faktor memperingan mereka mengembalikan uang, itu urusan lain. Dan sebenarnya tidak hanya di Sumatera Utara saja kasusnya. Karena kalau di kasus Pak Gatot itu kan ada cukup banyak yang menerima uang itu, tapi saya tidak tahu berhenti dipanggil sebagai saksi atau jangan-jangan nggak pernah dipanggil tidak sebagai saksi. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Betul. Di dalam kasus besar lainnya misalnya juga cukup banyak. Saya ambil contoh satu supaya masyarakat bisa melihat hal ini lebih clear. Kasus IKTP. Kita bisa melihat daftar orang-orang yang menerima itu dari dokumen dakwaan misalnya. Betul. Dalam putusan misalnya. Di dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto misalnya, direktur Dirjen di Kemendagri, itu ada puluhan nama politisi yang disebutkan turut menerima dana IKTP. Kalau ini tidak benar, ngapain dicantumkan dalam dakwaan? Kalau benar, kenapa tidak pernah diusut? Logika yang sama terjadi misalnya di kasus yang Mbak sampaikan tadi soal kasus Bansos misalnya. Saya belum cek dakwaannya, apakah turut dicantumkan atau ketika dipanggil dan di waktu yang sama ada pemberitaan si A disebut-sebut menerima. Masyarakat baca itu. Korupsi itu kan bukan pemberitaan yang jarang disampaikan oleh media. Hampir setiap hari ada di koran daerah dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tahu siapa-siapa saja orang yang menerima dan mestinya tidak menyurutkan langkah penegak hukum untuk membuka kembali kasus tersebut. Dalam aturan hukum ada daluarsa masa pidana. Daluarsanya itu masih sangat lama saya rasa. Kasus Bansos kan itu baru-baru terjadi ya, kurang dari 10 tahun yang lalu lah.
mestinya itu bisa juga diusut lebih lanjut oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK. Bang Kurnia, kita udah bicara soal ICW, kita bicara soal parameter keberhasilan korupsi, kita bicara soal KPK dan institusi dan lain sebagainya. Tapi saya penasaran justru kepada aktivisnya. Kalau misalnya kita lihat rekam jejak aktivis-aktivis atau pegiat anti korupsi, sebut saja Bapak ya terhormat Teten Mas Duki, begitu ya. Beliau adalah salah seorang pionir pegiat anti korupsi. Kemudian dalam perjalanannya beliau sekarang menduduki peran dalam tataran pemerintahan, begitu. Dan saya justru penasaran. Yang pertama adalah penasarannya, apakah memang ketika seorang aktivis atau pegiat anti korupsi ramai-ramai, gencar-gencar menyuarakan hak rakyat, bagaimana korupsi-kolusi nepotisme menggerus kesejahteraan dan lain sebagainya, lantas kemudian meninggalkan itu semua. Apakah itu artinya aktivis-aktivis ini, pegiat-pegiat ini memang menggunakan metode itu supaya dilirik saja dalam tataran elit, kemudian dapat diundang dan ditawari posisi tawaran pemerintahan, atau justru sebenarnya itu adalah sebuah strategi untuk bisa menguak atau meneruskan aksi perjuangan anti korupsi itu dalam tataran dalam sistem? Ya, ada dua sudut pandang sebenarnya. Yang pertama adalah pandangan orang yang memilih jalur untuk datang ke dalam istana, mendapatkan posisi yang cukup prestis di Indonesia. Datang atau diundang? Bisa datang, bisa diundang, bisa daftar juga. Oke. Gitu. Jadi orang itu kan mempunyai keyakinan, aku duga, merubah itu tidak bisa selamanya kita di luar. Harus di dalam sistem sebagai pengambil kebijakan. Akhirnya orang itu memilih dengan keyakinannya tersebut ke dalam proses pemerintah, tapi dia lupa mungkin bahwa mengambil kebijakan itu bukan semata-mata soal analisis hukum. Ada persoalan politik juga di sana. Maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah dia punya basis politik yang kuat. Basis politik yang kuat itu kan sokongan dari partai politik yang kadangkala tidak senang dengan isu transparansi dan pemberantasan korupsi. Dan kita di luar misalnya, tidak hanya Teten Mas Duki, ada cukup banyak aktivis yang bertengger saat ini di istana, di KSP, Seknek, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melihat ada perbaikan yang cukup komprehensif mereka lakukan. Dua kesimpulannya, mereka sudah mengingatkan tapi tidak dilakukan, itu masih mending. Yang kedua, mereka juga tidak mengingatkan dan tidak melakukan apa-apa. Yang itu ketiga, atau lupa diri? Bisa jadi lupa diri. Jadi itu dia yang menjadi problem hari ini. Maka dari itu tidak salah jika kemudian masyarakat berprasangka buruk hari ini. Karena orang-orang yang dulu aksi di depan KPK, tapi ketika KPK dilemahkan, mereka ada di mana? ICW sempat mempublish di media sosial, termasuk founder ICW, Teten Mas Duki, itu ada di media sosial ICW. Kami gambarkan foto mereka, dicari Teten Mas Duki hilang di telan istana. Bahkan Johan Budi hilang di telang banteng, kami buat di situ. Karena dia masuk partai politik yang berlogo banteng, yang selalu mengklaim ketua umumnya KPK saya yang buat, tapi justru pesuruh atau petugas partainya sendiri yang membunuh KPK itu sendiri. Kami cari mereka itu sebagai positioning ICW melihat aktivis yang ada di dalam istana. Kami tidak mengagung-agungkan mereka. Kami bicara realitas saja. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak pernah bersuara. Mereka kan sering klaim kita berjuang di dalam. Iya, siapa yang tahu mereka berjuang? Informasi di dalam itu apakah pernah di-share kepada masyarakat sipil? Saya khawatir itu yang tidak pernah dilakukan. Ya, kita justru tidak akan dilakukan karena khawatir ada dualisme ketika berperan sebagai menteri kemudian berperan juga sebagai aktivis. Bisa jadi seperti itu. Dan hari ini kan banyak pengambil kebijakan itu yang mestinya dari pihak independen justru diisi oleh partai politik misalnya. Kita selalu mengkritisi posisi Jaksa Agung misalnya. Posisi Menkumham yang berasal dari PDIP, yang juga orang Sumatera Utara.
dan ada cukup banyak lagi jabatan-jabatan krusial lainnya tidak mampu Presiden Jokowi filter. Dulu di tahun 2014, saya ingat betul Pak Jokowi memfilter nama-nama calon menterinya, dikirim ke KPK, dikirim ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk dilihat rekening yang wajar atau tidak, LHKPN, gratifikasi dan lain sebagainya. Sependek pengetahuan saya di tahun 2019 tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi ketika men-screening orang-orang tersebut. Di tahun 2015 misalnya, Pak Jokowi masih mencalonkan Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dan hari ini tantangan aktivis misalnya ketika menyuarakan tentang anti korupsi, kita selalu dihadapkan dengan Undang-Undang ITE. Kita selalu dihadapkan dengan peretasan. Kita selalu dihadapkan dengan buzzer. Fenomena ini kan justru mendiskreditkan demokrasi itu sendiri, yang selalu digaungkan, dijadikan kebanggaan oleh pemerintah itu sendiri. Gitu. Pada kasus yang lain, ada isu, ada seorang aktivis juga yang bergerak di bidang pendampingan dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. Kemudian pada proses pendampingannya dan bantuan hukum yang diberikan, aktivis tersebut justru melakukan kejahatan atau kekerasan seksual pada korban yang didampingi. Ada gagasan untuk memberikan hukuman yang double, yang lebih berat kepada oknum, karena bertindak sebagai aktivis atau pegiat perlindungan dan memberikan bantuan hukum kepada korban, lantas melakukan. Dan apakah konsep itu atau gagasan itu bisa kita manifestasikan apabila pegiat anti korupsi kemudian masuk dalam tataran pemerintahan korupsi, apakah sepakat kita berikan double punishment untuk mereka? Saya ambil satu contoh konkret ya. Pak Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung, pernah memutus perkara korupsi yang mana terdakwanya berasal dari salah satu organis kemahasiswaan yang kenal betul dengan Pak Artijo. Pak Artijo menghukum jauh lebih berat ketimbang hukuman di pengadilan tinggi dengan pengadilan negeri. Jadi saat itu ada teman yang bertanya kepada Pak Artijo, "Pak, kenapa Bapak hukum orang itu yang jauh lebih berat? Kenapa tidak diringankan? Kenapa tidak dihukum sama?" Padahal Pak Artijo kenal dengan orang itu. Justru saya kenal, justru dia satu organisasi dengan saya, maka saya memperberat hukumannya. Logika yang sama harus diterapkan kepada sesuatu yang Mbak tadi tanyakan. Apa ketika pegiat anti korupsi itu korup, harusnya hukuman lebih berat. Saya sepakat dengan itu. Makanya ada klausul misalnya, mestinya ada sisi lain yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Alasan memperingan hakim. Saya ambil contoh misalnya kasus mantan sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Hakim saat itu alasan memperingan menghukum Nur Hadi karena Nur Hadi dianggap berjasa untuk Mahkamah Agung. Jadi logikanya itu bengkok melihat konstruksi perkara itu. Nur Hadi mantan sekretaris Mahkamah Agung yang menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar, kenapa masih dikatakan berjasa untuk Mahkamah Agung? Justru dia karena bekerja di Mahkamah Agung yang bertindak untuk penegakan hukum mestinya menjadi dasar memperberat. Gitu. Tapi kan itu pada akhirnya adalah penilaian atau pertimbangan secara subjektif, bergantung pada majelis hakim yang melihat sisi itu sebagai dasar pemberat. Tapi kalau misalnya kita buat satu dasar hukum atau mungkin satu legitimasi bagi semua majelis hakim yang harus melihat background dari tersangka ketika dia merupakan seorang pegiat korupsi, memang harus lantas diberatkan hukumannya. Iya, memang problemnya adalah memasukkan ke norma hukum. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Tipikor sendiri, pasal 6 kalau saya tidak salah dan pasal 12 itu suap untuk hakim itu diperberat, orang yang menyuap dan hakim yang menerima suap itu juga hukumannya diperberat. Satu contoh realnya, terdakwa yang paling lama dihukum penjara selama KPK berdiri, Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dihukum seumur hidup penjara. Treatment itu yang harus dilakukan oleh majelis hakim dan kalau bisa dinormakan. Saya setuju dengan norma itu, tapi problemnya adalah
DPR dan pemerintah 100% tidak akan mungkin membuat norma itu. Itu yang menjadi permasalahan hari ini. Baik, sebenarnya saya sudah hampir menutup sesi kita, tapi kemudian saya ke-trigger dengan satu statement dari Abang yang menyatakan bahwa sepanjang KPK berdiri bahwa Akil Mukhtar adalah seseorang yang mendapatkan hukuman paling berat dengan hukuman penjara seumur hidup. Yes. Kalau misalnya kita bicara soal kelayakan hukuman bagi seorang korupsi, penjara dengan kurun waktu tertentu, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Melihat dengan peradilan, sistem peradilan di Indonesia yang mungkin masih juga diperdebatkan ya kredibilitasnya. Tapi mana yang Abang lebih setuju? Di tahun 2020 isu hukuman mati menyeruak soal korupsi. Saat itu ada Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Banyak masyarakat yang menginginkan yang bersangkutan ditembak karena hukumnya adalah menggunakan pistol sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah hukuman mati itu bisa diterapkan kepada Juliari Peter Batubara atau pelaku korupsi yang lain? Jawabannya bisa. Karena diatur dalam pasal 2 ayat 2, kerugian keuangan negara di bencana, ekonomi lagi krisis dan lain sebagainya. Tapi persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, efektif atau tidak efektif. ICW berpandangan kami tidak sepakat dengan hukuman mati karena kami anggap itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Lalu pertanyaan refleksinya kan belum pernah dicoba. Coba aja dulu, pasti koruptor itu berkurang. Nyawa kok coba-coba. Ada dua misalnya, iya benar, satu itu. Yang ada dua isunya. Yang pertama konteks narkotika, terorisme. Kurang banyak apa yang dihukum mati. Betul. Tapi ketika dihukuman mati ada ditemukan misalnya bukti ada kekeliruan misalnya, nyawa itu kan tidak bisa dikembalikan lagi. Satu. Yang kedua, mari kita lihat bukti ilmiahnya. Tadi sempat kita bahas soal indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi itu menempatkan negara-negara yang menganut dan masih menggunakan hukuman mati ternyata tidak efektif. Ternyata peringkatnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. 10 besar peringkat atas indeks persepsi korupsi adalah negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati. Dan banyak negara di luar sana yang masih menganut hukuman mati sudah mulai meninjau untuk menghapus hukuman mati. Maaf saya potong. Tapi kan justru dengan tingginya angka tadi, mungkin bisa jadi mereka berpendapat bahwa semakin banyaknya kasus korupsi yang terkuak, itu adalah keberhasilan dari institusi pengawasan korupsi. Artinya hukuman mati berjalan efektif. Iya, kan kalau penilaian indeks persepsi korupsi itu ada cukup banyak indikator ya. Kalau kita melihat secara umum saja, misalnya negara Tiongkok yang sampai hari ini masih ada hukuman mati gitu. Saya lupa persis berapa peringkatnya, tapi bisa saya pastikan tingkatannya tidak lebih dari 10 peringkat berbedanya dengan Indonesia. Pertanyaannya kenapa negara-negara seperti Finlandia, Denmark, dan lain sebagainya itu bisa berhasil dan peringkat 1, 2, 3 di indeks persepsi korupsi. Memang banyak faktor bisa kita analisis, tapi salah satunya mereka sudah tidak menganut hukuman mati. Lalu pertanyaannya adalah, apa hukuman yang layak bagi pelaku korupsi? Apa konsep pemberian efek jera yang ditawarkan oleh ICW? Kalau saya baca tadi arah pertanyaannya ke situ ya. Yang pertama, pasti pemenjarannya harus maksimal. Ambil contoh konkret misalnya, di kasus Juliari Peter Batubara, di kasus Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan, mereka sangat layak, pantas dihukum seumur hidup. Tapi kan kembali lagi, dulu Pak Firly Bahuri menyatakan pelaku korupsi bansos akan kita tuntut seumur hukuman mati. Faktanya hanya 11 tahun. Edi Prabowo, pasalnya itu pasal 12, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Tadi kita sudah banyak bahas soal KPK. KPK itu lembaga khusus yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan khusus. Berapa tuntutan KPK untuk Edi Prabowo? Hanya 5 tahun. 1 tahun di atas angka minimalnya. Jadi itu problem utama hari ini. Jadi mestinya hukuman penjaranya maksimal seumur hidup, diikuti dengan denda. Ada temuan ICW yang cukup menarik soal denda. Dari 1.298 terdakwa yang disidangkan di tahun 2020, denda maksimal 1 miliar itu hanya dijatuhkan terhadap 6 orang. Kurang dari 5% atau 3%. Ada uang pengganti kerugian keuangan negara di tahun 2020 itu mencapai 56 triliun yang masuk ke persidangan.
berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara hanya 19 triliun. Ada gap 30-an triliun yang menguap begitu saja. Kita belum bicara soal hak politik lagi. Orang yang menduduki jabatan publik ketika melakukan praktik korupsi tidak layak lagi untuk foto atau namanya tercantum di surat suara di saat kontestasi politik. Meskipun MK membatasi hanya 5 tahun saja. Jadi itu kombinasi antara penjara, denda, uang pengganti, dan juga pencabutan hak politik. Gitu. Oke. Bang Kurnia ini berat-berat ya pembicaraan kita dari tadi sampai bicara soal nyawa gitu ya. Dan untuk meluaskan sebagai penutup dalam diskusi kita, pertanyaan terakhir sebagai kita masih bicara dalam konteks pegiat anti korupsi gitu ya. Saya penasaran bagaimana sebenarnya kehidupan pribadi seorang pegiat anti korupsi, apakah memiliki waktu untuk katakanlah dengan pasangannya begitu? Iya, kita tuh sebenarnya jam kerjanya normal, 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 sore, kerjanya juga Senin sampai Jumat. Tapi kadang-kadang ketika isunya lagi naik, ya bisa-bisa tidurnya subuh. Masalahnya kadang-kadang itu sepertinya selalu. Iya, setiap hari sebenarnya. Itu artinya tapi bukan supaya 9 to bagus 5. aja bilang kadang-kadang. Dengan kata lain tidak ada waktu untuk itu. Tetap ada waktu. Jadi tantangan utamanya adalah soal manajemen waktunya gimana. Karena kerjaan itu rasanya nggak pernah berhenti gitu loh. Ketika kita misalnya membaca pemberitaan ada koruptor yang dihukuman ringan, tentu kita harus menyiapkan argumentasi untuk mengatakan ini bermasalah, dan itu pasti butuh waktu. Gitu. Jadi begitulah, saya rasa juga nggak hanya aktivis anti korupsi ya, tapi aktivis di semua isu juga punya masalah soal manajemen waktu. Tapi kan justru sebenarnya kenyamanan dan keamanan pribadi kan juga terancam ya sebagai seorang pegiat anti korupsi begitu. Artinya ketika mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan diri sendiri saja sudah waduh ini deg-degan terus, bagaimana dengan pendamping saya dan keluarga saya begitu. Iya, tapi awal-awal pasti ada kekhawatiran ya dari keluarga, dari saya pribadi juga, bagaimana kita mengadvokasi isu korupsi yang pelakunya itu penegak hukum, pejabat publik, bahkan selevel menteri dan lain sebagainya. Tapi lambat laun 6 tahun sudah bekerja di ICW, itu dijadikan pelengkap aja sih. Rasanya kalau nggak ada yang deg-degser gitu kurang lengkap gitu loh. Jadi itu udah jadi mungkin bisa dikatakan makanan sehari-hari soal peretasan, pelaporan ke kepolisian, fitnah-fitnah, buzzer dan lain sebagainya, ya itu jadi bunga-bunga aja sih. Bunga advokasi. Semoga bunganya itu bukan bunga-bunga layu ya, justru bisa meredupkan semangat Bang Kurnia dalam memberantas korupsi di Indonesia. Bang Kurnia, terima kasih banyak nih, diskusinya luar biasa, banyak hal yang sebenarnya perlu kita diskusikan kembali. Semoga ada diskusi dengan Kurnia ICW Jilid 2, atau mungkin nanti tidak di ICW lagi, atau justru ikut rekam jejaknya Pak Teten. Mudah-mudahan masih di ICW. Niatnya masih di ICW. Niatnya masih di ICW, tapi tawaran siapa yang tahu. Diarahin ke sana terus. Kan supaya saya menyiapkan. Iya, betul, kalau misalnya nanti ada undangan dalam jilid 2, iya. pastinya bukan lagi Kurnia ICW, begitu ya, tapi Kurnia, ya saya tidak tahu apa, bergantung tadi istilah Bang Kurnia, apakah datang ke istana, diundang ke istana, apa mendaftarkan diri atau mengajukan diri ke istana. Bang Kurnia, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga Mbak. sehat selalu dan sampai ketemu ya Bang. Yeah. Salam sehat. Oke, thank you Mbak.